An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Hadis ini tolong kita camkan sama-sama, kita dengarkan, simak sama-sama, dan mudah-mudahan berbarengan dengan hidayah sehingga mampu untuk diamalkan. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sakhar, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidaklah memandang dan memantau ila ajsamikum, kepada jasadmu saja, wala ila suwarikum, dan tidak kepada surahnya saja atau lahiriahnya saja, walakin, namun pantauan Allah, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, namun pusara pantauan Allah terpusatkan kepada hati kalian dan amalan-amalan kalian. Di sini kita fahami, jelek, ganteng, tinggi, rendah, hitam, putih, kaya dan miskin bukan ukuran, karena ini adalah ketentuan Allah. Namun yang menjadi barometer pantauan Allah adalah hati kita, amalan kita. Maka daripada itu tatalah hati. Lah, untuk menata hati itu ada tahapan-tahapannya, di antaranya menghadiri majelis ilmu. Disitulah untuk menata dan membersihkan hati. Kemudian yang dipandang oleh Allah adalah amalan kalian. Maka daripada itu pula, di sini kita bisa fahami begitu hebatnya Islam, sehingga di antara sebab-musababnya penguasa-penguasa dan juga pembesar-pembesar kaum Quraisy menolak Islam. Di sisi lain tentunya karena memang tidak ada hidayah dari Allah, namun di antara sebab-musababnya adalah penetaraan ataupun penyamaan antara kaum miskin dan kaum kaya, antara orang yang terpandang dengan orang yang rendahan. Sehingga Nabi pada saat itu meratakan tidak ada keutamaan lil Arab walal ajam illa bittaqwa. Nabi yang bersabda, tidak ada perbedaan Arab dan Ajam kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, adapun secara khusus pasti ada, enggak mungkin sama antara anaknya orang yang soleh dengan orang yang tidak mungkin. Al-Quran juga menceritakan, tapi secara umum supaya kita tidak sombong, maka Nabi meratakan dan menyamakan pada saat itu, baik itu penguasa dan rakyat, yang menjadi barometer Allah dan ukuran Allah adalah takwanya. Sehingga penguasa dan pembesar Quraisy menolak hal itu. Masa iya Salman Al-Farisi disamakan dengan kami, yang penguasa-penguasa Quraisy, dan juga Bilal yang pada saat itu adalah seorang hamba sahaya, akan disamakan dengan kami? Tidak, kami tidak akan menerima hal itu. Tapi Islam yang menyamakan, dan tidak ada yang saling sombong-sombongan pada saat itu. Yang menjadi barometer Allah dan pantauan Allah adalah amal dan hati mereka. Di sini kita belajar, marilah, kalau kita ditakdirkan kaya, jangan sombong. Kalau kita ditakdirkan miskin, syukuri. Sekali-sekalilah merenung. Bacakan sholawat kepada sang Nabi tatkala kita bangkrut, tatkala kita kelibat utang, tatkala kita ini numpuk ATM, bukan ATM tambahan, tapi ATM hutang yang bertambah, saldo hutang yang bertambah. Kita coba merenung sesaat sambil sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, dan juga mungkin kita beristighfar kepada Allah dan Al-Quran, kemudian lantunkan sholawat walaupun dengan bahasa Indonesia. Ya Rasulullah, kau mencintai kaum miskin, kau mencintai kaum du'afa, maka pada saat ini aku du'afa ya Allah, aku miskin ya Rasulullah, maka berkatmu mudah-mudahan Allah mengangkat derajatku. Sekali-sekali begitu kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.